Jadi Dias, apa yang terjadi dengan performa kampanye kita di portal ini? Sebenarnya kalau dilihat dari analitik media sosial, kita sudah pakai platform yang seharusnya efektif, TikTok, Instagram, X, dan YouTube. Tapi tampaknya konten kita kurang mendapat perhatian yang kita harapkan. Kurang perhatian. Konten kita udah cukup banyak muncul di feed orang-orang. Cuman kenapa mereka nggak ada interaksi? Apa ada masalah pada pendekatannya? Saya pikir itu bisa jadi salah satu faktornya. Konten yang kita buat memang sudah informatif, tapi mungkin tidak cukup kreatif untuk target audiens kita. Pertama, Gen Z dan milenial. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih segar dan interaktif, bukan sekedar informasi. Jadi kamu bilang masalahnya tuh ada di kreativitas konten. Apakah kita terlalu fokus pada iklan secara langsung daripada pendekatan secara emosional? Betul Pak, saya juga melihat kalau beberapa pesaing kita sudah mulai menggunakan format video pendek dengan cerita yang lebih personal. Itu lebih menarik perhatian audiens mudah dibandingkan dengan pendekatan yang sudah kita gunakan. Saya mengerti. Jadi kita perlu mengevaluasi strategi konten kita. Tapi bagaimana dengan media out of home kita? Billboard dan iklan transit juga tampaknya tidak memberikan dampak yang besar. Iya Pak, meskipun billboard kita berada di lokasi yang strategis, rasanya desainnya kurang mencolok. Sama dengan iklan di transportasi umum, mungkin desain yang kita gunakan kurang mampu menarik perhatian secara cepat, terutama di tengah kesibukan kota. Jadi kita menghadapi dua masalah besar. Konten digital yang kurang kreatif dan iklan luar ruangan yang kurang efektif. Kita perlu sesuatu yang terintegrasi dengan lebih baik. Sudah saatnya kita menggandeng pihak eksternal untuk berkolaborasi. Saya setuju Pak, saya pikir kita bisa menghubungi Ant Creative. Mereka punya pengalaman dalam menggabungkan strategi digital dan out of home yang lebih inovatif. Baik, kita buat pertemuan dengan Ants Creative. Pastikan mereka punya ide segar. Saya nggak mau kampanye berikutnya itu gagal lagi. Baik Pak, saya akan atur jadwalnya secepatnya. Mbak, ini barusan tadi saya dapat email dari tim marketingnya Ruang Guru. Kalau misalkan mereka ini mau minta bantuan kita untuk berkolaborasi terkait strategi marketingnya Ruang Guru, dan mereka minta pertemuan dalam waktu terdekat dengan kita. Menarik, Ruang Guru itu klien yang besar loh. Dan saya rasa kita bisa bantu mereka dengan ide-ide kita yang fresh. Apa detail yang mereka butuhin? Staff marketingnya mereka bilang mereka ingin fokus pada kombinasi strategi digital dan out of home media. Mereka sepertinya mengalami kekurangan dalam kreativitas konten dan efektivitas media luar ruangan. Oke, nanti kamu konfirmasi aja jadwalnya dengan mereka. Saya mau kita bikin strategi yang matang untuk brand mereka. Libatkan juga Nadifa. Dia bisa kasih masukan dari sisi brand strategi. Baik Mbak, nanti saya segera konfirmasi ke Nadifa. Ada apa sih? Jadi gini, barusan aku dapat email dari Ruang Guru kalau misalkan mereka tuh minta kita untuk berkolaborasi dalam membantu strategi marketing mereka, dan mereka minta kita untuk melakukan pertemuan dalam waktu dekat. Oh, Ruang Guru ya? Itu bakal jadi proyek yang menarik sih. Apa aja yang kita butuhkan buat pertemuannya, Chef? Kalau Mbak Asu sih bilang kalau misalkan kita tuh harus siapin konsep awal dengan strategi out of home, dan aku minta bantuan kamu untuk membangun strategi marketingnya. Oke, aku bakal siapin beberapa ide dan konsep kreatifnya. Jadi, kapan kita ada pertemuannya? Aku belum balas emailnya dia sih, tapi rencananya tuh minggu depan. Nanti kamu bantu untuk susun konsepnya ya. Siap, Chef. Aku bakal susun konsepnya mulai sekarang. Terima kasih sudah datang Pak Faris dan Dias. Kami sangat tertarik dengan potensi kolaborasi ini. Jadi, apa saja tantangan yang saat ini dihadapi Ruang Guru dalam strategi marketing? Terima kasih juga atas waktunya.
Kami merasa strategi pemasaran kami, terutama di konten digital dan out of home, belum memberikan hasil yang maksimal. Kami ingin meningkatkan engagement, terutama di kalangan milenial dan Gen Z. Tapi tampaknya pendekatan kami kurang menarik perhatian. Kami sudah mencoba menggunakan media digital seperti TikTok, Instagram, X, dan YouTube, tapi responsnya tidak sebesar yang diharapkan. Di sisi lain, platform seperti billboard dan iklan transportasi juga kurang berdampak. Kami sudah melihat permasalahan tersebut dan setuju bahwa pendekatan yang lebih efektif diperlukan, terutama untuk target audiens yang muda. Ada beberapa ide dari kami atau dari strategi konten yang bisa kita eksplorasi. Jadi kami juga punya konsep awal untuk strategi brand storytelling yang lebih kuat. Ini bisa kita kombinasikan dengan media digital dan juga media out of home untuk menciptakan pesan yang lebih terintegrasi dan juga emosional. Konsepnya menarik, bisa dijelaskan lebih lanjut? Intinya, kita ingin membuat pesan yang bisa hidup di berbagai platform, tetapi tetap relevan dan juga konsisten. Kita bisa memanfaatkan media digital untuk menciptakan buzz terlebih dahulu, dan kemudian media luar ruang untuk memperkuat brand awareness atau pengenalan brand. Kami juga berpikir untuk mengintegrasikan interaksi langsung dengan audiens, misalnya lewat QR code yang membawa mereka ke konten yang lebih eksklusif. Terdengar sangat sesuai sih dengan apa yang kami butuhkan. Tapi bagaimana dengan metrik untuk mengukur efektivitasnya? Kami akan memastikan semua matrik dipersiapkan dengan jelas, mulai dari engagement rate, konversi, hingga ROI dari setiap media yang digunakan. Kami akan melaporkan hasilnya secara berkala agar bisa langsung melakukan penyesuaian bila diperlukan. Sepertinya ini adalah solusi yang kami cari. Saya yakin ini bisa meningkatkan kampanye kita. Setuju. Mari kita lanjutkan diskusi detailnya. Kami menyukai konsep yang Anda tawarkan. Namun, kami perlu memastikan bahwa anggaran kami itu tetap sesuai. Kami beroperasi dengan batas 25 juta untuk keseluruhan kampanye. Baik, dari penawaran kami, dengan anggaran tersebut, Anda bisa mempertimbangkan kombinasi paket menengah dengan seharga 6 juta, sudah mencakup logo, kartu nama, dan 3 desain materi promosi. Sedangkan untuk social media management ada paket menengah, dengan harga 4 juta memberikan pengelolaan di 2 platform. Itu bagus, kami juga tertarik dengan billboard ads, tapi kami perlu mempertimbangkan anggaran yang terbatas. Apakah ada fleksibilitas di sini? Billboard ads kami hargai 25 juta per bulan, tapi ada diskon 10% untuk penyewaan 6 bulan atau lebih. Jika hanya untuk 1 bulan, kami bisa mengurangi durasi tampilan iklan atau menawarkan opsi lokasi yang lebih kecil dengan harga yang lebih rendah. Opsi diskon itu menarik, tapi durasi 1 bulan cukup sih untuk permulaan. Bagaimana kalau kami mengambil billboard ads untuk 1 bulan dan social media management ads paket menengah? Itu sekitar 29 juta. Ya, sedikit lah di luar anggaran kami. Mungkin dari kami bisa menurunkan sedikit dengan mengurangi elemen yang kurang esensial, misalnya iklan transportasi di luar opsi billboard. Kami juga bisa mempertimbangkan untuk memberi Anda diskon kecil pada paket social media management agar totalnya mendekati 25 juta rupiah. Baik, sepertinya itu masuk akal. Kami bisa mulai dengan billboard 1 bulan dan social media management ads paket menengah, sambil mengoptimalkan strategi digital. Terkait konten blog, kami mempertimbangkan paket dasar konten kreatif ads seharga Rp2.500.000 untuk mencakup artikel blog. Itu bisa dilakukan. Jadi total keseluruhan akan menjadi 27.500.000 jika ditambahkan dengan billboard dan social media management. Jika Anda setuju, kami bisa memulai kampanyenya. Oke, kami setuju dengan negosiasi ini. Segera kirimkan kontraknya agar kita bisa mulai.
Oke, kami sudah menerima draft MOU-nya dan terlihat sesuai. Namun, ada beberapa poin yang ingin kami klarifikasi sebelum kita tanda tangan lebih lanjut. Tentu Pak Faris, silahkan disampaikan. Kami siap untuk membahasnya. Poin pertama adalah mengenai durasi kampanye. Kami menginginkan fleksibilitas untuk memperpanjang durasi billboard ads jika kampanye awal menunjukkan hasil positif. Bagaimana mekanisme perpanjangan dan diskon untuk sewa tambahan? Baik, untuk perpanjangan durasi billboard, kami menawarkan diskon 10% jika diperpanjang minimal 6 bulan. Jika Anda ingin memperpanjang hanya sebulan, kita bisa mengatur pembayaran bulanan sesuai tarif standar tanpa diskon. Baik, itu jelas. Poin berikutnya adalah tentang pelaporan kinerja. Kami ingin laporan berkala mengenai hasil kampanye, terutama terkait sosial media manajemen dan billboard ads. Seberapa sering laporan tersebut akan disampaikan? Kami bisa memberikan laporan performa setiap 2 minggu untuk social media management ads yang mencakup engagement, impression, dan analisis respons audiens. Untuk billboard ads, kami akan memberikan laporan bulanan yang mencakup data traffic dan awareness yang dihasilkan. Cocok. Terakhir terkait pembayaran, kami ingin memastikan ada pembagian retirement yang adil. Kami ngusulin sih 50-50, pembayaran 50% di awal dan 50% setelah kampanye berjalan. Setengah dari durasi yang disepakati lah. Kami sepakat dengan pembagian pembayaran tersebut, kami akan merevisi pasal dalam MOU untuk mencerminkan mekanisme pembayaran yang diusulkan. Baik, semua poin yang dibahas sudah kami sesuaikan di sini. Silahkan diperiksa kembali. Semua sudah sesuai. Saya rasa kami sudah siap untuk menandatangani. Baik, kami setuju. Mari kita tanda tangani agar bisa segera memulai proyek ini. Terima kasih atas kerjasama ini. Kami akan segera mulai persiapan kampanye dan melaporkan kemajuannya secara berkala. Kami juga menantikan hasil kerjasamanya. Terima kasih.